Ayah, Tante Wati yang mau ketemu ayah di sebelah pojok kencan, di kedai teh angsa, meja 5. Jangan lupa umurnya ada tua, tapi belum menikah. Ayah jangan sia-siakan. Apa dia orang yang akan kencan denganku? Halo, saya Rizky Pratama, usia 45 tahun, saya kurir. Gaji tahunan 60 juta, rumah punya putriku, tak punya mobil. Halo, saya Ratna Cendana, usia 42 tahun, punya perusahaan sendiri, punya mobil, rumah, dan kartu hitam. Dia kayak begini, kok mau kencan buta? Meski gajiku 5 juta sebulan, tapi uang ini bisa kuserahkan semua padamu. Tiap bulan juga dapat bantuan sosial, putriku juga kasih sedikit. Cukup buat hidup. Kenapa tertawa? Karena Anda salah orang. Tidak. Bukankah ini kedai teh angsa, meja 5? Ini memang kedai teh angsa, meja 5. Tapi di sini hanya melayani anggota tahunan. Anda mungkin salah tempat. Yang Anda cari mungkin kedai teh angsa di seberang. Di sana tak butuh anggota. Maaf ya, maaf mengganggu. Maaf ya, maaf. Tunggu. Jangan lupa topinya. Oh, makasih. Oh ya, kalau Anda tak pakai syal ini, akan lebih menonjolkan aura Anda. Sepertinya tanpa syal lebih pas. Maaf ya, maaf sudah menunggu. Maaf banget. Saya Rizky Pratama, usia 45 tahun. Sombong sekali, berani bikin aku nunggu lama. Sifat sepertimu mau cari pasangan. Menurutku, mimpi di siang bolong. Gajiku 60 juta, aku jadi kurir, aku bisa bayar. Bau miskin dari mana? Ternyata bau dari tubuhmu. Aduh, gaji 60 juta setahun. Sudah cukup buat kubur. Masih mau aku jadi pasanganmu. Pura-pura ngarep jadi naga. Kita belum ngobrol, kok pergi? Jangan pakai tangan kotormu sentuh aku. Dasar miskin, mau pacaran di usia tua. Bukan. Aku. Halo Pak, totalnya Rp888.000, tunai atau kartu? Bukan. Aku nggak makan kok. Nggak mau bayar. Aku lapor polisi ya. Oke, aku bayar. Ayah kenapa sih? Ayah kenapa sih? Tahu nggak, aku repot banget buat bikin Bu Wati setuju kencan sama ayah. Kok ayah bikin kacau lagi? Ngapain carikan ayah pasangan susah banget sih? Salah ayah. Seumur hidup nggak bisa cari banyak uang. Jadi selalu ditindas. Bikin Lina terus cemas. Nanti kalau sudah tua, terus sendirian. Ada apa kalian? Anda pasti Tuan Rizky Pratama, kan? Ya, Saya dari Kota Naga, manajer keluarga Cendana, Bagas. Nona Indah ingin bertemu Anda. siapa Nona Indah itu? Orang terkaya Kota Naga, direktur muda perusahaan Cendana, Indah Cendana. Tuan Pratama, silahkan. Paman masih ingat aku? Kukira siapa yang mencariku dengan heboh. Ternyata kamu. Kalian ngapain? Jangan gerak. Mundur. Aku lapor polisi. Cabut. Pergi. Paman, kalau bukan karena Paman waktu itu, aku pasti celaka. Aku selalu ingat budi Paman. Duduklah Paman. Baik. Hari itu cuma kebetulan. Itu bukan budi. Paman, lihatlah.
Gimana klub eksklusif ini? Klub eksklusif Cendana. Ini di Kota Naga. Klub terbaik. Tentu saja bagus. Sekarang, klub eksklusif ini milikmu. Tak bisa. Bu Cendana, jangan bercanda denganku. Aku, Indah Cendana, tegas. Ibu juga mengajariku. Balas budi dengan lebih. Lagi pula, kencan buta paman selalu gagal, kan? Kalau paman jadi bos klub eksklusif ini, banyak tante cantik akan mengejar paman. Bu Cendana, Anda menyelidikiku? Saat mencari paman, aku tak sengaja dengar kabar tentang paman. Baik, sudah diputuskan. Di Kota Naga, belum ada yang berani menolakku. Baik, karena Anda sudah putuskan, terpaksa begini. Tapi kita sepakat ya, aku cuma bantu mengelola. Dan terima gaji yang pantas. Uang lebih dari itu, tak mau kuterima. Baik, ikuti kata paman. Tak kusangka, beneran ada rezeki dari langit. Aku pria tua pengangguran, malah jadi manajer umum. Kamu buta? Kamu, itu kau. Bangka, kau berani mengikutiku ke sini. Kau tak tahu malu ya? Siapa yang mengikutimu? Jangan terlalu narsis. Lalu kenapa kau ke sini? Jangan-jangan kau antar pesanan? Oh, bukan. Di sini orang takkan makan pesanan. Kau pasti masuk diam-diam. Apa urusanmu aku ke sini? Untung saja aku tak peduli pada orang sepertimu. Kalau orang lain cuma satu tamparan ini minimal 10 juta rupiah. Hei, Siapa yang suruh pergi? Lihat kelakuan licikmu. Jangan-jangan kau berniat jahat. Kau kontrak perusahaan Cendana. Tak kusangka nyalimu sebesar ini berani maling di sini. Keamanan. Ada apa, Manajer Wati? Dia masuk diam-diam dan maling di sini. Pukul dia sampai babak belur, lalu usir dia. Tua bangka, berani maling di perusahaan Cendana. Kau benar-benar tak tahu arti mati ya? tunggu. Aku tak curi kontrak ini. Kau tak bisa baca atau tak pakai kacamata, jadi tak lihat jelas. Aku sarankan baca tulisan di kontrak ini dengan teliti. Jangan sampai kau mohon ampun. Mohon ampun? Jangan mimpi. Dasar kurir sialan, mimpi aku mohon ampun. Cih. Ya, Aku memang kurir. Kau tak lebih baik. Kau kan cuma wanita parubaya yang tak cantik lagi. Wanita tua galak yang tak laku. Lagi pula, asal kau tahu, dengan sifatmu itu dan sikap narsismu, pria mana yang berani menikahimu? Memang pantas usiamu sudah setua ini, tapi tak laku. Kau, apaan? Siapa yang berani menindas orangku? Siapa yang berani menindas orangku? Halo, Manajer Hendra. Supervisor Hendra, dia tak cuma menghinaku, tapi juga berani mencuri dokumen penting perusahaan Cendana. Beraninya kamu mencuri di sini. Kau sudah bosan hidup? Kalian berdua juga, gimana jaga pintu? Kok bisa biarkan kurir masuk? Kalau ini merusak citra klub, apa kalian bisa tanggung? Maaf, Supervisor Hendra. Tenang, ada aku. Tak ada yang berani menindasmu. Supervisor Hendra, kamu yang terbaik. Dasar genit. Selain narsis, kau juga wanita murahan. Pria mana yang menikahimu? Pasti akan diselingkuhi habis-habisan. Supervisor Hendra, lihat dia. Sombong, besar mulut. Kau tamat hari ini. Akan kubuat kau tahu apa akibatnya jika melawan perusahaan Cendana. Oke, aku mau lihat. Kalau kau sentuh aku hari ini, posisi manajer kecilmu ini apa bisa dipertahankan? Kurir ini mulai ngomong ngawur. Soal sok hebat, kamu memang hebat. Tapi ini perusahaan Cendana, bukan tempat kau cari gara-gara. Tenang, Supervisor Hendra. Kami berdua sekarang patahkan kakinya, lempar dia keluar, biar tak berani menggonggong. Tunggu. Setidaknya kau tahu diri. Kakimu sudah di jurang. Kau menariknya tepat waktu. Supervisor Hendra, kau takkan melepaskannya kan? No. Cuma perusahaan sangat peduli reputasi. Tak mau ada berita negatif perusahaan.
Aku bisa beri kau kesempatan. Kalau kau bisa memanfaatkannya, aku bisa melepaskanmu. Kesempatan? Kalau kau mau berlutut memohon padaku dan di lobi ini merangkak 3 kali, mungkin aku bisa melepaskanmu. Jaga kau dari pemukulan. Kau bisa kembali melanjutkan kerja antar makanan. Tukar harga diri demi nyawa. Bukankah ini logika? Cari uang orang bawah seperti kau. Sama kali mana cukup. Harusnya 20 kali. Dasar miskin. Mungkin puluhan tahun tak sentuh wanita, kan? Nanti saat kau merangkak, aku akan menunggangimu. Kuberikan kesempatan lepaskan hasrat. Kakek ini beruntung banget. Manajer Wati masih saksi juga. Kakek ini nanti malam pas buang kesepian, pasti ada gambarnya. Memang. Ngapain bengong? Cepat berlutut minta maaf. Aku hitung sampai 3. Kalau tak berlutut, kau takkan selamat. Kakek ini jago, Sok. Pasti sudah tak sabar. Mau rasakan manajer Wati. 3, 2, 1. Hei, ngapain kau? Berani mukul aku. Kalian yang harus berlutut minta ampun. Kalian juga yang harus merangkak. Berani mukul aku. Kalian pecundang, serang! Hentikan. Buka matamu. Lihat baik-baik. Cih, kontrak ini jelas kau curi. Berapa banyak kau berdalih, takkan mengubah fakta kau itu pecundang. Sudah tua begini, masih sok hebat. Mimpi. Supervisor Hendra, kau apa maksudmu? Maksudku, Pak Pratama, saya sungguh buta. Mohon maafkan saya. Jangan ambil hati, Pak. Pak Pratama. Kau panggil dia Pak Pratama? Lihat baik-baik. Aku hampir dipecat gara-gara kau. Supervisor Hendra, kontrak ini pasti dipalsukan. Tadi pagi dia masih kencan buta denganku. Jelas dia cuma kurir. Mana mungkin dia dapat posisi di klub eksklusif Cendana sebagai direktur umum? Benarkah? Tentu saja. Dia cuma kurir pecundang. Cuma dapat 5 juta sebulan. Mana mungkin dia bos di sini? Aku tanya sekali lagi. Kamu yakin? Aku yakin. Kalau dia direktur umum di sini, mana mungkin aku berani begini padanya. Supervisor Hendra, kalau tak percaya padaku, masa tak percaya dengan bajunya? Pernah lihat bos besar mana yang pakai baju kurir saat kerja? Benar. Dia benar sekali. Aku cuma kurir, tapi kontrak ini asli. Kalau tak percaya, tanya Direktur Muda Cendana. Tanya Direktur Muda Cendana. Coba lihat diri sendiri. Setingkatmu, apa pantas? Serang! Karena tak mau berlutut minta ampun, biar dia rasakan pukulan. Berani pasukan kontrak menipuku, kau tamat. Beri dia pelajaran. Pukul serang tangannya, pukul yang banyak. Masih mau kencan buta cari pasangan? Cih. Akan kubuat kau tak bisa jadi pria lagi. Hancurkan semua harapanmu. Manajer Bagas. Kenapa Anda kesini? Manajer Bagas? Apa dia manajer keluarga Cendana, Bagas? Kenapa dia tiba-tiba di sini? Aku harus tampil baik. Kalau bisa dekat dengannya, aku bisa langsung jadi orang kaya. Apa yang kalian lakukan? Manajer Bagas. Dia palsukan kontrak dan bilang dia manajer di sini. Aku dan Supervisor Hendra sedang mau menghajarnya. Bagas, walau sudah kubilang, mereka tak percaya. Begini, tolong jelaskan pada mereka. Beraninya kau sebut nama manajer Bagas. Kau cari mati ya? Tenang manajer Bagas. Biar ku panggil satpam untuk mengusirnya. Manajer Bagas, kau kenapa pukul aku? Kau yang cari mati. Tahu siapa dia sekarang? Dia cuma kurir rendahan. Apa statusnya? Sekarang dia bos di sini. Tidak mungkin. Sekarang kau percaya kataku? Pak Pratama, aku cuma ditipu oleh nenek ini. Pak Pratama, ku mohon maafkan aku. Tolong maafkan aku, Pak Pratama. Mulai hari ini, kau bukan karyawan di sini lagi. Rizky Pratama. Tidak, Pak Pratama. Maaf,
Aku salah. Aku terlalu bodoh. Tolong berbesar hatilah. Jangan perhitungan denganku ya. Waktu aku tak mau meladenimu, kau yang terus memaksaku. Tadi bilang apa? Mau menjadikanku kasih. Kau pikir aku takkan perhitungan? Menurutmu mungkin? Mungkin. Pasti mungkin. Bukannya mau cari pasangan. Mau aku jadi pasanganmu. Aku bisa menjagamu tiap hari. Mengurusmu dengan baik. Kalau tak percaya, aku naik ke atas sekarang, sewa kamar menunggumu. Kalau sudah merasakannya, pasti akan memaafkanku. Aku jijik. Bagas, aku tak mau lihat mereka lagi. Usir mereka. Penawal. Segera bawa mereka pergi dari sini. Baik. Pratama, maafkan aku, Pratama. Jangan apa sama. Tolong maafkan aku. Pratama. Maaf Pak Pratama, saya gagal mengatur bawahan. Tak apa. Ada perlu apa? Iya, Nona, kami mengundang Anda malam ini makan di Pavilion Damai. Harap Anda hadir. Kebetulan, aku juga ingin bicara dengan nonamu. Baik, silahkan. Rampok! Nenek sialan, lepaskan! Sudah kuduga. Ada barang bagus di tasmu. Serahkan. Lepaskan! Tolong! Hentikan. Lepas. Maju lagi, kubunuh dia. Baik. Dengar aku anak muda. Kalau kabur sekarang, paling cuma perampokan gagal. Kalau sengaja membunuh, hukumannya mati. Jangan ngawur kau. Bro, habisi dia. Jakon gerak, jangan gerak. Bang, bukannya kita cuma mau merampok. Sekarang mau bunuh orang, aku nggak ikut. Kau urus sendiri. Kau pergi. Anda tak apa, Tak apa, anak muda. Terima kasih. Terima kasih sudah menolongku. tak apa. Siapapun pasti akan menolong. Sama-sama. Anak muda, ini 500 juta. Ambillah. Tak bisa, ini terlalu banyak. Aku tak pantas, aku tak bisa terima. Biar ku beritahu. Di tasku ini penuh warisan suamiku. Tanpamu, pasti hilang. Ambil dulu. Benar-benar tak bisa. Bu, dengarkan aku. Jangan tunjukkan uang. Jangan tunjukkan. Simpanlah. Aku ada urusan. Aku pamit. Hati-hati ya. Bu, sekarang percaya padaku kan? Paman Rizky sungguh baik. Uji dia begini. Nggak perlu. Nak, kamu masih muda. Belum paham pria. Kalau dia tak serakah, dia tak akan terima klub eksklusif cendana darimu. Direktur Muda Cendana. Maaf ya, aku telat. Paman Rizky, Anda terlalu sungkan. Panggil saja Indah Muda. Tak bisa begitu. Silakan ke sini. Direktur Muda Cendana. Sebenarnya aku datang hari ini ingin memberitahu Anda. Aku harap Anda mengambil kembali klub eksklusif Cendana yang Anda berikan. Kenapa? Aku menolong Anda, bukan demi uang Anda. Hadiah ini terlalu berharga. Aku tak bisa terima. Paman Rizky, sudah kuduga. Pandanganku tak pernah salah. Kita bertemu lagi. Kenapa Anda di sini? Direktur Muda Cendana. Apa maksudnya ini? Dia ibuku. Anda direktur utama perusahaan Cendana. Nanti dia akan jadi pasangan Anda. Pasangan? Iya, sejujurnya, aku selalu peduli pada ibuku. Aku ingin mencarikan dia orang yang bisa menemaninya. Yang terpenting, harus baik padanya. Orang yang tak serakah dan tak gila wanita adalah orang yang kucari. Aku tak akrab dengan Bu Cendana. Belum akrab sekarang, lama-lama pasti akrab. Cinta bisa dibangun perlahan. Anda orang yang kupercaya. Menyerahkan ibuku padamu, aku sangat tenang. Apa Anda tak suka ibuku? Bukan. Bu Cendana sangat anggun dan cantik. Siapapun yang melihatnya pasti suka. Tapi aku, latar belakangku kurang. Aku tak pantas. Dia takkan menyukaiku. Siapa bilang aku tak suka? Dengar, kalian saling menyukai. Menunggu apa lagi? Besok, pergilah daftarkan pernikahan. Apa? Direktur Muda Cendana pagi besok. Apa tidak terlalu cepat?
Mana ada cepatnya? Bukannya 2 hari lalu Anda masih kencan buta? Cepat daftar, cepat tenang. Tak kusangka aku dapat pasangan. Berhenti. Pasangan apanya? Kita cuma suami istri di atas kertas. Aku cuma tak mau Indah Muda terlalu khawatir padaku. Makanya aku menikahimu. Walau nanti kau dan wanita lain menari di lapangan, aku tak masalah. Aku tak menari di lapangan. Cuma contoh. Dan villa di Teluk Indah itu kado Indah Muda untuk pernikahan kita. Kodenya 9 angka 6. Oh ya, kita cuma suami istri di atas kertas. Jangan pikir hal yang tak seharusnya. Sepertinya dia tak semudah itu untuk diajak akrab. Halo? Ayah, cepat pulang. Ada kabar baik. Anda Paman Rizky kan? Tampan sekali. Ayo, duduk. Lina, siapa dia? Dia anak Tante Wati, Wira. Hari ini dia khusus datang untuk bicara soal pernikahanmu dan Tante Wati. Tante Wati bilang dia mau menikahimu dan tak butuh mahar. Lina, tahu gak kenapa keluarganya gak minta mahar? Paman Rizky, sebelumnya kita cuma salah paham. Kita bicaralah baik-baik, ya? Wira, aku dan keluargamu gak perlu dibahas. Keluar sana. Paman, bukan begitu, Paman. Keluar sana. Ayah kan sudah berumur. Cari pasangan, bisa merawat ayah dan menemani ayah, biar aku bisa tenang. Oke, ini sudah diputuskan. Benar, Paman. Kalau Paman dan Ibuku menikah, kita bertiga akan jadi satu keluarga. Aduh, Wira. Jangan kira aku tak tahu apa niatmu sebenarnya. Kamu cuma karena aku bos klub eksklusif, makanya suruh ibumu menikahiku. Tapi aku bilang ya, sekarang aku bukan lagi. Paman Rizky, jangan bercanda soal ini. Aku nggak bercanda. Iya, Direktur Muda Cendana pernah kasih klub eksklusif. Tapi aku kembalikan. Dasar tua bangka, otakmu rusak ya. Tahu nggak klub eksklusif Cendana berharga ratusan miliar? Dikasih malah ditolak. Kau benar-benar orang bodoh yang tak tertolong. Kalian ngomong apa sih? Wira, kita kan mau jadi satu keluarga. Ngapain kamu maki ayahku? Emangnya kenapa kalau maki ayahmu? Ayahmu sama saja dengan orang bodoh. Dan lagi, siapa yang mau jadi keluarga kalian? Jangan harap ibuku menikah dengan ayahmu. Asal kalian tahu, hal ini takkan berakhir begini. Tunggu saja. Tunggu saja. Pergi kau, pergi. Ada apa ini? Wira. Lina, sini. Ayah jelaskan. Ayah kasih tahu ya. Dulu ayah selamatkan seseorang. Dia ingin membalas budi dan memberiku klub eksklusif. Wira dan ibunya setelah tahu, maka sikapnya berubah. Ternyata begitu. Pantas tadi ayah bilang, setelah dikembalikan, sikapnya langsung berubah. Ternyata mereka mengincar uang, makanya menghubungiku. Jadi Lina, jangan hubungi mereka lagi. Tak ada yang baik di keluarganya. Lina, ayah kasih kabar baik. Mulai sekarang, ayah tak sendirian lagi. Hah? Ayah dapat pasangan. Buku nikah? Ini beneran? Tentu saja. Lihatlah. Kak kusangka ya, ayah malah dapatkan ibu tiri secantik ini. Ayah kenal dia lewat cara baik kan? Jangan-jangan ayah menipunya. Kok bicara begitu ke ayah? Ayah seburuk itu. Meski tante ini cantik, tapi ayah juga tak buruk kan? Aduh ayah, aku cuma bercanda. Ayah adalah ayah terbaik di dunia. Lina, ayah tahu kamu khawatir ayah sendirian. Sekarang ada yang temani. Sekarang tenang kan? Melihat ayah bahagia, aku pun tenang. Tapi kapan ayah ada waktu buat ajak aku ketemu tante cantik ini? Begini, ayah harus tanya dia dulu. Kapan dia ada waktu? Baru ayah kasih tahu, oke? Oke. Direktur Muda Cendana, aku ingin janjian dengan ibumu di Villa Teluk Indah untuk ketemuan, oke? Maaf merepotkan. Di sini, kok nggak ketemu? Pak Pradana, apa Anda cium bau busuk dari sana? Mana? Di sana. Bau itu dari tubuhnya. Jangan lihat dia sekarang pakai baju rapi. Sebenarnya,
Dia cuma kurir sialan. Kan? Yang pernah kamu ceritakan calon pacarmu itu. Jujur saja, bau miskin banget. Orang kayak dia hidup di dunia cuma polusi udara. Apalagi sama Bapak Pradana untuk bernafas di udara ini. Wulandari, jaga mulutmu. Aku tak suruh Sapa mengusirmu dari sini. Sudah cukup sopan padamu. Beraninya bicara begitu padaku. Kamu pikir kamu bos klub eksklusif Cendana? Orang sepertimu seumur hidup cuma pantas di dasar masyarakat. Walau aku bukan bos klub eksklusif Cendana, kamu pikir aku tak bisa apa-apa? Kamu mau apa padaku? Jangan sombong, gak ada habisnya. Tahu nggak siapa pasangan baruku? Dia itu direktur utama grup Pradana. Walau kamu sekarang benar-benar bos klub eksklusif Cendana, takkan berani apa-apakan aku. Apalagi kamu sekarang cuma sampah kurir sialan. Hari ini Tuhan mempertemukan kita. Aku akan memberimu pelajaran. Berlutut, jilat sepatu Sri sampai bersih, baru kulepaskan. Dia yang cari masalah, yang harus berlutut dan menjilat sepatu. Harusnya dia. Cuma kamu pantas. Pak Pradana, tolong bantas aku hari ini, beri dia pelajaran. Ku beri waktu 5 detik. Segera berlutut dan menjilat sepatu, atau kau akan mati mengenaskan. Dengar tidak? Cepat berlutut. Aku juga beri kalian waktu 5 detik. Kalau tak pergi dalam 5 detik, jangan menyesal. Astaga, menyesal. Cuma kamu. Pak Pradana, tak usah beri dia waktu lagi, biar dia tahu kehebatanmu. Indah benar menebaknya. Komplek kita terlalu besar. Kamu benar-benar tersesat. Ayo. Hei, kalian pergi begitu saja. Sudah minta izinku. Siapa kamu? Aku direktur utama grup Pradana, Yusuf Pradana. Hari ini dia menyinggung pasangan baruku. Harus menjilat sepatu pasanganmu. Kalau tidak, mau pergi, jangan harap. Mending minta maaf ke suamiku. Kalau tidak, grup Pradana akan bangkrut. Grup Pradana, bagaimanapun juga, di Nagaraya adalah raksasa bisnis. Bisa bangkrut gitu aja. Kamu siapa? Rizky, dari mana kamu bawa aktris lagi? Kamu gak capek? Asal tahu saja Rizky, penghinaanmu padaku hari ini akan kubalas satu persatu. Halo, apa? Apa? Maaf, ampuni aku. Direktur Cendana, kumohon lepaskan grup Pradana. Aku sungguh minta maaf. Aku yang menyinggung Anda, Direktur Cendana. Suamiku, kenapa kau berlutut pada mereka? Cepat bangun. Pergi sana. Semua salahmu, wanita. Tahu siapa dia? Dia direktur utama perusahaan Cendana, Ratna Cendana, Rizky Pratama, suaminya. Aku sudah beri kalian kesempatan, tapi kalian tak menghargainya. Ini tak mungkin. Dia cuma sampah kurir sialan. Mana mungkin dia dipilih direktur utama perusahaan Cendana? Sampah. Maksudmu siapa? Aku sampah. Aku sampah. Dengar, orangku tak boleh kalian sentuh. Paham. Enyah dari hadapanku sekarang. Baik, paham. Ayo. Ratna, lihat. Kau buat mereka menderita. Mereka pasti tak akan melepaskanmu. Walau dia mau balas dendam, dia harus punya kekuatan untuk melakukannya. Ayo. Mama Pradana, aku. Pergi sana. Aku tak mau melihatmu lagi. Ratna, villa ini mewah banget. Tabung 8 kehidupan pun takkan bisa beli ini. Tapi sekarang, ini milikmu. Oh ya, kamar kita terpisah. Itu kamarku. Tanpa izinku, jangan masuk. Mengerti. Oh ya, Ratna, aku mau bicara sesuatu. Katakan. Putriku sangat menyukaimu dan ingin bertemu. Kau tak bisa. Bicara. Bu Cendana, tanah di Kota Utara direbut preman. Proyek tak bisa berjalan. Apa orang perusahaan tak urus? Sudah. Dalam mereka, bos preman Kota Utara. Kita belum bisa apa-apa. Aku paham. Aku langsung ke kantor.
Ada apa di kantor? Preman merebut tanah, tak biarkan proyek berjalan. Sudahlah, percuma ku bilang padamu. Aku ke kantor dulu. Aku bisa bantu. Bantu aku? Gimana caramu? Kalau aku bantu selesaikan masalah ini, apa kamu bisa bertemu putriku? Dia cuma peduli padaku, makanya ingin berkenalan denganmu dan mengenalmu. Boleh. Kalau berhasil, ku beri izin. Tapi ini bukan cuma omong kosong. Tenang saja, aku tak bercanda. Aku urus sekarang. 3 kartu as. Kamu ngerti main kartu nggak? Kok main kartu as? Kamu mau aku kalah? Hei, main kartu. Kamu siapa? Tanah ini sudah dibeli perusahaan Cendana. Aku wakil perusahaan Cendana untuk memintamu pergi. Mimpi. Bos sebelumnya utang 8 miliar rupiah. Bayar utangnya, kami langsung pergi. Iya, nggak bayar mau kami pergi. Mau gratis ya? Kalian juga tahu, bos sebelumnya yang berutang. Hal ini dengan perusahaan Cendana tak ada kaitan sama sekali. Hei, nggak mau bayar? Jangan harap kami pergi. Pergi sana. Ya, cepat pergi. Biar nggak nanti kalian bilang kami menindas orang tua. Wah, masih sok jago. Kawan-kawan, kakek ini nggak tahu diri. Beri dia pelajaran. Kakek, berani mukul temanku ya? Dulu saat aku main di Kota Naga, kalian masih bocah. Berani mukul aku? Kamu tahu nggak bosku Bang Guntur? Dia takkan melepaskanmu. Oke, panggil dia kemari. Biar kulihat gimana dia tak melepaskanku. Jadi, dia yang suruh kalian rebut tanah ini kan? Iya Bang Guntur. Takkan melepaskanmu. Di mana Bang Guntur? Kau pikir bisa tahu di mana Bang Guntur? Mimpi. Kalau kau masih ingin jaga jari ini, jujur katakan, di mana dia? Aku ngaku. Bang Guntur dia suka pijat. Tiap malam dia ke Refleksi Sehat. Cari Bibi Sari. Kesana pasti ketemu dia. Enyah kalian. Ratna, bukannya di kantor. Kenapa kesini? Kenapa kamu sendirian datang ke sini? Kamu nggak takut celaka? Kamu khawatir? Jangan ngarap. Aku takut kamu mati. Bukan cuma bikin malu keluarga Cendana. Aku juga tak bisa jawab ke putrimu. Tenang, aku takkan mati. Waktu aku muda, aku juga galak. Preman sepele ini takkan bisa mendekat. Tenang, urusan perusahaan akan kuurus semuanya. Dalang di baliknya sudah kucari tahu siapa. Aku akan temui dia. Suruh orang ikut Rizky. Kalau dia dalam bahaya, cepat lindungi dia. Astaga, bukankah dia dari Refleksi Sehat, terapis nomor 8 terpopuler di Bisari? Bodinya bagus, tekniknya juga bagus. Kita orang biasa ini takkan bisa menikmatinya. Katanya, hanya orang berkuasa dan kaya yang bisa memesan. Bodinya bagus banget. Kalau dia bisa memijatku semalaman, pasti enak banget. Nona Sari. Ada apa? Aku diutus Bang Guntur. Bang Guntur suruh bilang, dia sudah lama menunggumu. Aku ke ruangannya sekarang. Sepertinya preman itu tak bohong. Dengan menemukan Bibi Sari, bisa tahu di mana Bang Guntur. Berani menghindariku? Bang Guntur, aku salah. Bang Guntur, aku salah. Percaya nggak? Hari ini aku bisa menghabisimu. Hentikan.
Siapa kau? Berani ganggu urusanku? Aku mewakili perusahaan Cendana. Hari ini khusus mencarimu, Bang Guntur, untuk bicara soal tanah utara kota. Tanah utara kota? Berani sentuh anak buahku? Berani sekali kau. Urusanku, berani kau ikut campur? Tua bangka, ku habisi kau. Jangan gerak. Gerak lagi. Lengan ini bukan milikmu lagi. Beraninya kau sentuh aku. Aku tak ada pelindung. Kalau kau masih mau suruh orang merebut tanah itu, maaf saja. Hari ini, kau akan dikeluarkan dari ruangan ini tergeletak. Kau tak bisa sentuh aku. Percaya tidak? Kau takkan melihat matahari besok. Aku percaya. Tapi, aku akan menyeretmu. Menyusuri jalan maut bersamaku. Aku sudah puas. Kau masih muda, masih ada masa depan cerah yang belum kau nikmati. Kalau kau mati, bukankah sangat sayang? Tua bangka! Menarik. Kau mirip ayahku dulu. Gimana kalau kau pikirkan dulu? Ikutlah denganku. Berapapun yang mereka bayar, ku bayar 2 kali lipat. Yang aku mau, kau tak bisa berikan. Tak mau uang, mau wanita. Kalau aku terima permintaanmu semudah itu, selama ini bukankah aku hanya buang waktu? Cukup, jangan banyak omong. Katakan kau menghalangi proyek tanah itu, sebenarnya apa maumu? Biar ku omongin gini, bos, sebelumnya kabur bawa uang. Kalau kamu bisa gantiin dia bayar utang 20 anak buahku, ku gaji mereka, aku langsung setuju. Berapa? 8 miliar. Kau pikir aku nggak bisa hitung? 20 orang, gaji setahun 8 miliar. Kau pikir mungkin? Nggak nyangka meski udah tua, otakmu masih encer. Aduh, sakit. Ku beri kesempatan terakhir. Kasih tawaran lagi. 4 miliar. Oke? Ku tanya bosku dulu. Rizky, udah malam, kenapa belum pulang? Aku di Refleksi Sehat. Aku di tempat Bang Guntur. Bang Guntur? Kenapa di sana? Aku selesaikan dulu. Bang Guntur butuh 4 miliar. Setelah ini, dia tak usik lagi. Apa? 4 miliar bisa beres? Kalau kamu merasa harganya nggak sesuai, ku bahas lagi sama dia. 4 miliar boleh. Jangan buat dia marah, cepat pulang. Ya. 3 miliar, minimal 3 miliar. Ini batas bawahku. Di bawah 3 miliar, gak bisa dibahas. Oke, 3 miliar. Sepakat. Sepakat. Tapi ada satu syarat. Hal seperti ini tak mau kulihat lagi. Lahan utara kota itu wilayahmu. Uangnya sudah kubayar, pabriknya. Mudah. Dapat uang, urus masalah. Aku jamin, hal ini takkan pernah terulang lagi. Oke? Aku lega dengar itu. Ngapain bengong di sana? Cepat siapkan 2 botol arak. Aku dan Bapak mabuk sampai pagi. Mabuk sampai pagi. Oke. Pulanglah. Kamu sendiri cari Bang Guntur. Kamu nggak takut celaka? Ratna, kamu datang. Aku kan baik-baik aja. Gak apa-apa. Kamu minum berapa banyak sih? Ratna, tenang aja. Bang Guntur bilang, mulai hari ini gak ada yang ganggu lagi. Proyek juga bisa berjalan normal. Kamu bisa ikut aku temui putriku. Hanya agar aku bertemu putrimu, kamu berani bertindak nekat. Bukan nekat loh. Aku sudah siap. Lagi pula, kamu istriku. Wajib temui putriku. Asal kau tahu, putriku suka padamu.
Kamu minum berapa banyak sih? Nggak nyangka kamu bisa atasi masalah sekompleks ini. Sepertinya kamu nggak seburuk itu. Aduh Ratna, aku sudah sekuat tenaga membantumu. Kok aku tidur di sofa lagi? Aduh, kamu ngomong apa? Hah? Nggak apa-apa. Cepat bersih-bersih, ganti baju. Kemana kita buru-buru? Keluarga Cendana adakan pesta amal. Kamu juga orang Cendana. Aku ajak kamu lihat-lihat. Ratna, apa kamu sudah menerimaku? Jangan mikir yang ngawur. Cepat bersiap. Oke, segera. Tunggu aku. Pak Reza, aku urus sesuatu dulu. Jalan-jalan aja. Ya, silakan. Paman. Nona Sari. Paman, tak disangka kita berjodoh. Bisa ketemu di sini. Soal waktu itu, aku belum sempat berterima kasih. Tak usah sungkan, asal kamu selamat. Paman, apa Paman juga mau kenal orang-orang penting Kota Naga? Lihat, itu tuan muda keluarga Surya. Itu direktur utama grup Wijaya. Surya Wijaya, mereka semua di Kota Naga adalah keluarga terpandang. Mau kenal siapa? Biar ku bantu. Makasih atas niat baikmu. Tak usah. Sari, tak nyangka ketemu kamu di sini. Tuan muda Fahri. Kebetulan 2 hari ini bahu aku agak pegal. Nanti setelah pesta selesai, ke mobilku, tolong pijat aku. Lepaskan tanganmu. Kau siapa? Jangan ngalangin jalan, ngerti? Minggir! Pagi-pagi belum sikat gigi ya. Kok mulutnya bau banget? Dasar tua bangka. Tahu siapa ayahku. Berani bicara begitu padaku. Maaf, Tuan muda Fahri. Dia temanku. Dia tak tahu aturan. Tolong maklumkan dia. Jangan dihiraukan. Ayo pergi. Temanmu? Memangnya kamu siapa? Minta aku maafkan dia? Mau ku bebaskan dia? Boleh? Ikut aku sekarang. Layani aku dengan baik. Aku pertimbangkan melepaskannya. Kau tak perlu ikut dia. Dia tak berani apa-apakan aku. Aku tak berani. Buka matamu lebar-lebar. Aku ini orang yang tak bisa kau usik. Tapi, kampungan sepertimu bagaimana bisa masuk ke pesta amal ini? Maaf, aku tak mau bicara dengan orang bodoh. Ayo. Berani usikku. Hari ini kalian tak akan bisa keluar dari pintu ini. Lihat apa? Walau kau belak-belakan, jangan asal berak lewat mulut. Kalau tak kuberi pelajaran, kau tak akan tahu siapa aku. Siapa berani buat onar di pesta amal keluarga Cendana? Manajer Joko, gimana caramu kerja sampah seperti ini? Kok bisa masuk? Mengerti. Halo Tuan, tolong tunjukkan undangannya. Undangan? Maaf, aku tak punya. Manajer Joko, dengar tidak? Dia tak punya undangan. Dia pasti masuk diam-diam. Orang sepertinya masuk diam-diam. Apa tujuan dia? Pasti mau curi barang di pesta ini. Buat dijual. Sebaiknya kamu geledah tubuhnya sekarang. Kalau ada barang hilang di sini, kamu tak akan mampu ganti. Ya, mengerti. Maaf Tuan, harap kerjasamanya untuk digeledah. Tunggu. Apa buktimu aku mencuri? Kalau tidak, kenapa geledah aku? Paman, Anda benar tak punya undangan. Kalau Anda keluarkan undangannya, mereka tak akan berani mengganggu Anda. Aku benar-benar tidak punya. Dan aku juga tak butuh. Masih pura-pura? Manajer Joko, karena dia tak mau kerjasama, sekarang seret dia keluar. Interogasi dia. Tuan muda Fahri, maaf, lepaskan dia. Aku setuju. Lepaskan dia. Boleh. Kalau begitu, di depan semua orang, buka bajumu. Aku akan pertimbangkan melepaskan si tua bangka ini. Tutup mulutmu. Tahu ini acara apa?
Ini pesta amal yang diadakan klan Cendana. Jangan biarkan mulut kotor menodai tempat ini. Manajer Joko, kalau orangmu masih diam saja, aku akan temui Ibu Cendana dan melaporkanmu tak becus bekerja. Ngapain bengong? Cepat seret si tua bangka ini keluar dari sini. Interogasi dia. Siapa berani? Besar sekali omonganmu. Direktur Cendana, kenapa Anda ke sini? Tenang saja, saya akan segera usir kakek pembuat onar ini keluar dari sini. Jangan marah ya. Berani sentuh orangku? Manajer Joko, nyalimu besar sekali. Bu Cendana, aku tak tahu dia orang Anda. Aku salah. Tolong maafkan. Jangan marah padaku. Sebagai manajer hotel dan panitia pesta, malah buat kesalahan sepele. Kau tak perlu lanjut. Ratna, tak apa. Dia cuma lakukan tugasnya. Soal Fahri ini, mulutnya penuh omong kosong. Dia di sini sungguh mengotori pesta amal ini. Paman, Anda sedang apa? Beraninya Anda langsung sebut nama Direktur Cendana dan membantahnya. Kali ini dia memohon untukmu. Aku beri satu kesempatan lagi. Pergi. Terima kasih Bu Cendana sudah memberiku kesempatan. Terima kasih Tuan sudah membela saya. Siapa sebenarnya paman ini? Bahkan Direktur Cendana nurut padanya. Dan kau pulang dan beritahu ayahmu. Kerjasama keluarga Cendana dan keluarga Fahri berakhir di sini. Direktur Cendana, tadi aku memang pria simpananmu. Bukan. Berselisih dengan pria tua ini. Tapi tak perlu sampai merusak kerjasama kita, kan? Tadi kau memakiku apa? Keputusanku sudah bulat. Cepat pergi dari hadapanku. Kalau tidak, tak cuma kerjasama yang berakhir. Tak semudah itu. Jangan marah dulu. Aku pergi. Ikut aku sebentar. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ratna, ada apa? Tiba-tiba memanggilku ke sini. Wanita tadi di aula pesta sepertinya akrab. Maksudmu dia dulu pas ke refleksi sehat, dia kerja di sana. Termasuk kali ini kita ketemu 2 kali. Oh gitu. Kenapa? Cemburu? Cemburu? Kau salah sangka. Kita cuma suami istri di atas kertas. Walau kau punya wanita lain, aku takkan peduli. Oke, aku paham. Halo? Apa katamu? Lina sakit dirawat. Siapa keluarga Lina Pratama? Dokter, saya ayahnya. Bagaimana kondisi putri saya? Tenang saja, dia sudah tidak apa-apa, tapi masih perlu dipantau. Nanti dia akan dioperasi. Ini biaya operasi dan rawat inap. Silakan bayar dulu. 100 juta. Dokter, bisa beri saya waktu beberapa hari. Saya akan pinjam uang. Mana mungkin, ini rumah sakit bukan lembaga amal. Dokter, saya mohon, beri saya waktu beberapa hari, bisa tidak? Biar aku bayar, tenanglah. Makasih Ratna. Rizky, Ratna. Aku sudah atur Lina masuk ke rumah sakit ini ke kamar terbaik. Ini bukti pembayaran, simpan baik-baik. Kalau tak ada urusan lagi, aku pamit dulu. Makasih Ratna. Gak mau masuk bareng? Masuklah duluan. Ini pertama kali aku ketemu Lina. Gak enak di kamar. Iya juga. Gini Ratna, tenang saja. 300 juta ini pasti ku bayar. Kita kan keluarga, gak usah sungkan. Cepat masuklah, Lina butuh kamu sekarang. Oke, aku masuk duluan ya. Ayah, maaf. Membuat ayah keluar uang. Kamu kan putri ayah. Ayah keluar uang untuk pengobatanmu. Itu sudah wajar. Oh ya, Tante Ratna sudah membayar semua biaya pengobatanmu. Kamu tenang saja berobat. Jangan banyak pikir. Oke? Kamar ini sudah disewa Bang Hendra. Cepatlah kalian, keluar sana. Aku tak peduli siapa kau. Ini kamar putriku. Yang harus keluar adalah kau. Suruh aku pergi. Tahu bosku siapa? Ku buat kau mati. Bang Hendra, ada yang mukul aku. Aku dipukul. Bang Hendra. Ada apa?
berani usik Bang Hendra. Kau tahu nggak siapa yang di belakang Bang Hendra? Itu Bang Guntur. Kau tamat. Ayah, sudahlah. Mending kita pergi. Nah, jangan takut. Mau pergi. Yang usik orangku. Hari ini kalian jangan harap bisa keluar dari kamar ini. Bang Guntur kan. Besar mulut. Tunggu di sini. Bang Guntur kan anak buahmu mau mukul aku di rumah sakit. Menurutmu gimana? Oke, aku tunggu. Kau kenal Bang Guntur kan? Jangan asal ngomong. Gini aja. Ku beri kau kesempatan. Serahkan putrimu biar ku bawa main. Pikir-pikir, ku bebaskan kau. Kau sudah bosan hidup. Nggak mau kasih ya? Biar aku rebut sendiri. Kawan-kawan, serang. Hentikan. Bang Guntur, kau kesini? Berlutut bicara denganku. Aku paling benci yang lebih tinggi dariku. Berlutut. Kalian berdua juga. Kau tahu siapa dia, bosku? Berani usik, bosku. Dasar kurang ajar. Bos. Maaf, bos. Aku yang buta. Bos, ampuni aku. Ampuni kau. Kau menghina putriku. Mana mungkin ku beri ampun. Kalian berdua, seret dia keluar. Habisi dia. Bos? Anak buahku membuat bos kesal. Maafkan aku. Sudah beres. Putriku butuh istirahat. Pulanglah dulu. Baik, bos. Aku pamit dulu. Jangan takut, sudah aman. Ayah, kok ayah sekarang hebat banget. Tak disangka cinta usia senja ini bisa membangkitkan kembali semangat ayah untuk hidup. Kamu ini, makan apelnya. Hahaha. Lihat bajuku hari ini, gimana? Cantik sekali. Jangan takut, Lina itu mudah akrab. Lina, lihat. Tante Ratna datang. Wah, Tante Ratna cantik banget. Lina manis sekali. Ini hadiah dari Tante. Tante tak tahu yang kau suka, jadi beli beberapa. Tante Ratna, ini terlalu mahal. Aku tak bisa terima. Tante Ratna, ini terlalu mahal. Aku tak bisa terima. Kita sudah jadi keluarga. Tak apa, terimalah. Lina, terimalah. Tante Ratna tak kurang uang. Makasih, Tante Ratna. Bagaimana kondisimu? Sekarang aku sudah sembuh. Tante Ratna, uang pengobatannya nanti kalau sudah kumpul pasti ku bayar. Anak ini baik sekali. Ada urusan di klub eksklusif Cendana. Aku harus kembali dulu. Lina, Tante pamit dulu. Dadah, Tante. Duduklah dulu. Kalau ada urusan pribadi, pergilah duluan. Pulanglah dulu. Aku pamit. Ratna, kenapa terus menghindariku? Ada perlu apa? Meski kita bersaing, tapi tak halangi cintaku. Cinta padamu bagai sungai yang tak pernah kering. Hatiku untukmu sungguh tulus. Jika mau menikahiku, aku bisa bicara dengan kakakku agar dia berhenti bersaing. Nanti kita bisa bersatu. Bukankah lebih baik? Tak perlu, aku tak akan menikahimu. Aku sudah menikah. Ratna, aku paham kau tak suka padaku, tapi kau tak perlu bikin alasan konyol untuk menolakku. Ratna. Rizky, aku di sini. Kenalan ya, ini suamiku, Rizky Pratama. Kenalan yuk, ini suamiku, Rizky Pratama. Kamu bercanda ya? Dia, pakaiannya nggak sampai 100.000. Si miskin, aku hitung 5 detik. Cepat pergi. Kalau bikin aku kesal, aku celakai kau di kota naga. Kau ganggu istriku, malah suruh aku pergi. Gini aja, aku juga kasih 5 detik. Kau pergi sana. Kau tahu siapa aku? Beraninya bicara begitu. Percaya nggak? Aku hancurkan kau. Maaf ya, aku nggak tahan. Dara, beraninya pukul aku. Memangnya kenapa? Kau ganggu istriku. Satu tamparan itu ringan.
Kalau berani lagi, aku tak akan ampuni. Ayo. Mana kalian? Cepat sini. Ku habisi kau tua bangka. Bajingan, berhenti kau. Kau tamat hari ini. Serang. Siapa berani? Pria kok sembunyi di belakang wanita. Kau pria tidak? Kalau pria, majulah. Biar ku ajari kau cara jadi orang. Ratna, tenang. Biar aku urus. Aku sudah maju. Bukannya kau sombong. Hadapi aku sendiri. Kau suruh anak buahmu jadi pria untukmu. Cari mati ya. Serang. Mustahil. Mereka itu petarung bawah tanah. Kok bisa kau kalahkan mereka? Ahli. Cuma anak-anak ini pantas jadi ahli. Kau mau apa? Dengar ya. Jangan sentuh aku. Kalau berani sentuh aku, keluarga Permata akan membuatmu lebih baik mati. Lebih baik mati ya. Kalau begitu, aku ingin merasakan. Kau mau apa? Kakiku patah. Ku peringatkan kau. Jangan ganggu istriku lagi. Kalau tidak, akan kubuat kau lebih menderita. Dasar sialan, takkan kulepaskan. Aku takkan melepaskan. Soal hari ini, makasih. Melindungi istriku, itu sudah tugasku. Ada satu hal lagi yang mau kutanya. Katakan. Apa kau benar cuma kurir? Aku memang cuma kurir. Kok? Cuma kurir? Seorang kurir bisa kalahkan banyak ahli. Bahkan jadi teman Bang Guntur. Kamu pikir aku gampang ditipu? Lihat, biasanya aku ngantar banyak kan. Jadi banyak pengalaman. Jadi... Sebenarnya, saat putriku menyuruhku menikahimu, aku sudah menyelidikimu. Datanya menunjukkan kamu memang tak ada masalah. Tapi ada yang membuatku penasaran. Ada apa? Datanya menunjukkan kamu 12 tahun di kota perbatasan. Semua orang tahu di sana pernah terjadi perang. Kemampuanmu sangat hebat, kenapa malah jadi kurir? Jadi pasti ada sesuatu. Baiklah, karena kamu sudah tahu, aku tak akan menutupinya. Dulu saat jadi tentara di kota perbatasan, aku cuma staf logistik. Rizky Pratama, kamu pikir aku bodoh? Bukan. Aku bicara jujur. Karena kamu tak mau bilang, aku takkan memaksamu. Aku tahu, kamu belum cukup percaya padaku. Istriku. Maaf, Ratna. Demi melindungi kamu dan keluarga Cendana, sekarang belum bisa kuberitahu kebenarannya. Kak, jangan lepaskan mereka. Arif, tenang. Kata pasti balas dendam pengawal. Bagaimana hasilnya? Pak Permata, Rizky Pratama memang suami Ratna Cendana. Kalau kita mau menyentuhnya, takutnya hubungan keluarga Cendana Permata akan makin buruk. Terus kenapa berani sentuh orang keluarga Permata? Pasti takkan lahir baik. Serang dia. Kenapa kamu marah? Ngomong, Direktur Cendana ada masalah. Gudang perusahaan terbakar. Apa? Kok bisa tiba-tiba terbakar? Belum jelas. Tapi saya yakin ini pasti sengaja dibakar. Bagaimana situasinya sekarang? Kebakaran sudah padam, tapi semua barang di gudang habis terbakar. Kerugian minimal 500 miliar rupiah. Siapa pelakunya? Di Direktur Cendana, Paman Dedi minta Anda ke rumah lama. Kakakku mencariku. Kak, ada apa mencariku? Halo, Kak. Jangan panggil aku kakak. Mana berani aku jadi kakakmu? Beraninya kamu bawa dia ke rumah lama Cendana. Apa kamu tahu dia bawa bencana besar ke keluarga Cendana? Kalau bukan karena dia menyinggung keluarga Permata tak akan membakar gudang keluarga Cendana. Apa katamu?
Kebakaran ini ulah keluarga Permata. Kak, itu Arif Permata. Dia mau melecehkanku. Rizky Pratama demi melindungiku baru menghajarnya. Melindungimu? Cih, tahu tidak keluarga Cendana hampir hancur karenanya. Sejak mantanmu meninggal, kukira kau takkan menikah lagi. Siapa sangka kau malah menikah dengan sampah ini. Mending menikah dengan Arif Permata jauh lebih baik darinya. Apa maksudmu, Kak? Apa kau tidak tahu Arif Permata sudah lama menyukaimu? Kalau kau menikahinya, kedua keluarga kita bisa bersatu. Tak seperti dia, hanya bawa petaka bagi keluarga Cendana. Aku takkan pernah menikah dengan Arif Permata, sampah itu. Aku akan urus masalah ini sendiri. Tak perlu kau ikut campur. Tak butuh aku. Astaga, dulu ayah benar-benar buta. Tak memilihku, malah memilihmu jadi kepala keluarga Cendana. Sekarang lihatlah, keluarga Cendana hancur begini gara-gara kau. Jadi Cendana, apa maksudmu? Kenapa bahas ayah? Pratna Cendana, dengar ya. Keluarga Permata akan gabung Asosiasi Nusantara. Kau mau atasi dendamnya dengan keluarga Permata, tak semudah itu. Asosiasi Nusantara. Asosiasi terbesar di negeri ini. Dengan dukungan mereka, keluarga Cendana takkan bisa melawan keluarga Permata. Pantas saja Arif Permata sangat sombong belakangan ini. Ternyata akan gabung Asosiasi Nusantara. Kepala keluarga Permata bilang, asal keluarga Cendana serahkan Rizky Pratama, dia tak akan menuntut. Adik, tukar dia demi keamanan keluarga Cendana. Apa tak baik? Sebagai kepala keluarga Cendana, yang harus kau utamakan adalah masa depan keluarga Cendana. Serahkan dia sekarang, adalah pilihan terbaik untuk keluarga Cendana. Adik, jangan lupakan identitas dan tugasmu. Sebagai kepala keluarga Cendana, yang harus kau utamakan adalah kepentingan keluarga. Tidak mungkin. Tanpa izinku, tak ada yang boleh menyentuhnya. Keluarga Cendana atau dia yang lebih penting? Kau benar-benar gila. Meski kau kepala keluarga, demi keluarga Cendana, aku takkan patuh padamu. Pengawal, ikat orang ini. Bawa ke keluarga Permata. Aku kepala keluarga Cendana. Siapa yang berani bergerak? Kepala keluarga yang tak utamakan kepentingan keluarga Cendana takkan diakui keluarga Cendana. Karena kau keras kepala, sekalian saja kau diikat. Asal kau menikahi Arif Permata, keluarga Cendana dan Permata bersatu. Jangankan di Kota Naga, bahkan di seluruh Nusantara Raya, keluarga Cendana akan jadi keluarga terhebat. Dedi Cendana. Akhirnya aku tahu kenapa kakek Cendana jadikan Ratna kepala keluarga bukannya memilih. Berani kau mengejekku? Baiklah. Lagi pula kau sudah mau mati. Biar kau puaskan mulutmu. Segera bertindak. Hentikan. Siapa berani sentuh ibuku? Indah, Paman harap kamu bisa rasional. Ibumu mau hancurkan keluarga Cendana. Masih mau bantu dia? Kalau kau mau jadi anjing, jadilah sendiri. Kami keluarga Cendana berjiwa keras. Kami takkan pernah menghina diri jual anak sendiri. Indah Cendana, kok bicaramu sama Paman begitu? Walau dalam wasiat kakekmu memberimu separuh harta, itu bukan alasan untuk kurang ajar. Aku kurang ajar. Aku dengar jelas. Kamu mau korbankan ibuku dan Paman Rizky. Kamu tak peduli keluarga. Buat apa aku peduli? Indah, kamu tak tahu sehebat apa keluarga Permata. Keluarga Cendana sekarang tak bisa menandingi mereka. Kamu sendiri yang takut. Kami tak takut. Dulu kamu bikin perusahaan Cendana hampir bangkrut. Ibuku yang bangun perusahaan Cendana. Aku yang bikin nilai perusahaan Cendana berkali-kali lipat. Kalau keluarga Permata bersikeras berperang, aku akan melawan mereka sampai akhir. Kami keluarga Cendana rela mati tegak dan tak akan hidup berluhur. Cendana. Oh, Pak Permata. Kalian terlalu mikir. Keluarga Permata tak pernah mau perang dengan kalian. Malah, kita bisa saling menguntungkan. Kenapa kau kesini? Aku kesini untuk tunjukkan ketulusanku. 5 hari lagi, Asosiasi Nusantara gelar pesta tiap 3 tahun. Ini undangan. Semua tahu, asal masuk ke pesta, kamu bisa masuk Asosiasi Nusantara. Tak ada rezeki turun dari langit. Katakan, apa syaratmu? Pertama, serahkan Rizky Pratama ke keluarga Permata. Kedua, Ratna, kau cukup menikahi. Mustahil. Tak tahu diri. Nanti, jangan salahkan aku kejang.
5 hari lagi, tunggu keluarga Permata masuk Asosiasi Nusantara. Keluarga Cendana, tunggu saja di luar. Ratna, apa asalkan dapat undangan agar keluarga Cendana masuk Asosiasi Nusantara bisa mencegah keluarga Permata jadi seangkuh ini? Baik, aku akan dapatkan undangannya agar keluarga Cendana masuk Asosiasi Nusantara. Tahu apa yang kamu bilang? Konyol, ngomong besar tanpa mikir. Cuma kamu mau dapat undangan. Jangan mimpi. Berani bertaruh denganku. Taruhan apa? Taruhan aku bisa dapat undangan. Taruhan aku bisa bawa keluarga Cendana masuk Asosiasi Nusantara. Kalau kau kalah? Kalau aku kalah, aku akan cerai dengan Ratna. Aku akan datang ke keluarga Permata, biar kau yang urus. Rizky, kau gila. Kalau dia cari mati, jangan dihalangi. Biarkan saja. Tenang, aku pasti menang. Kalau kau kalah, aku mau kau dan kakakmu serahkan semua saham di grup Permata. Baik, 5 hari lagi, itu hari kematian. Rizky, apa yang kamu pikirkan? Kenapa kamu bertaruh dengannya? Ratna, tenanglah. Aku pasti bisa dapat undangannya. Mustahil kau menang. Aku lebih baik mendekati keluarga Permata. Nanti, biar ada jalan hidupku. Paman Rizky, Paman bisa menang? Tenang, Direktur Muda Cendana. Karena sudah kubilang, pasti bisa kulakukan. Baik, aku percaya Paman. Indah, kenapa kamu ikut bodoh juga? Keluarga Cendana saja tak dapat undangan. Masa kamu minta Paman Rizky dapatkannya? Di sini ada 3 miliar rupiah. Cukup buat hidupmu selamanya. Cepat pergi dari Kota Naga. Ratna, kau kan selalu ingin tahu identitas asliku. Setelah urusan ini beres, akan kuberitahu sendiri. Aku kembali. Datanglah ke Kota Naga, temui aku di kedai teh Angsa. Wakil Kepala Dewan Naga, Naga Hijau, menyambut Kepala Dewan kembali. Berdirilah. 5 tahun, tak kusangka Naga Hijau bisa bertemu Kepala Dewan lagi. 5 tahun lalu, keributan Dewan Naga. Ada yang menjebakku, membuatku hampir kehilangan nyawa. Jadi, aku ganti nama. Berlindung di Kota Naga. Kalian harus hati-hati. Jangan sampai bocor kabar aku masih hidup. Mengerti. Kepala Dewan memanggilku. Ada perintah apa? 5 hari lagi. Tolong bantu aku dapatkan undangan Asosiasi Nusantara. Dan suruh orang khusus mengawal aku dan keluarga Cendana ke lokasi pesta. Baik. Ratna, gimana? Lihat. Aku tahu kamu bisa. Kok aku merasa beda dengan undangan Arif Permata sebelumnya? Mungkin ini khusus. Oh ya, di mana kakakmu? Dia pasti lagi cari muka ke Arif Permata. Mungkin sekarang sudah sampai di lokasi pesta. Oh ya, bagaimana kamu dapat undangan ini? Ratna, begini. Dulu di kota perbatasan, aku kenal orang penting. Dia yang bantu. Oh, begitu. Ayo pergi. Tak usah. Nanti ada mobil khusus jemput kita. Anda berdua, saya Supervisor Guntur dari Asosiasi Nusantara. Saya ditugaskan menjemput Anda berdua ke lokasi pesta kami. Gimana? Buka matamu lebar-lebar. Makasih Pak Permata. Kalau enggak, mana bisa aku masuk? Santai aja, tenang aja. Aku pergi ngobrol sama teman. Ya, baik Pak Permata. Nggak nyangka aku, Dedi Cendana, bisa masuk ke aula Asosiasi Nusantara. Aku sungguh beruntung. Kalian masuk di mana? Apa urusannya sama kamu? Kalian pasti pakai nama keluarga Permata. Baru bisa masuk kan? Kamu pikir semua orang suka jadi anjing kayak kamu? Gue mau apa sih? Berani maki pamanmu. Sepertinya hari ini aku harus benar-benar menghajar kamu. Berani mukul aku. Memang mukul kamu. Silahkan jadi anjing. Jangan tarik keluarga Cendana jatuh bersama kamu. Beraninya kamu buat onar di pesta Asosiasi Nusantara. Tunggu saja. Keamanan, ada yang buat onar. Siapa berani sentuh orangku? Astaga,
Mereka mukul orang keluarga Permata. Keluarga Permata akan masuk Asosiasi Nusantara. Berani usik keluarga Permata, mereka cari mati ya. Ratna, ternyata kamu juga di sini. Dia Cendana. Kapan dia jadi orangmu? Kuk. Aku anjing keluarga Permata. Pak Permata, tunggu aku habisi mereka. Biar keluarga Cendana tunduk pada keluarga Permata. Siapa yang memberimu nyali berani menjual keluarga Cendana murahan? Tentu keluarga Permata. Karena kamu sama sekali tak pantas melawan keluarga Permata. Katakan, tadi siapa yang memukulmu? Aku. Kenapa? Bapak Permata, mereka pakai nama Anda masuk ke aula dan memukul saya. Bapak Permata, Anda harus menghajar mereka. Lancang sekali, berani pukul orangku. Cepat keluar dari aula. Bapak Permata, ada perintah apa? Mereka ini tak punya undangan. Malah bikin onar di aula. Seret mereka keluar. Patahkan kakinya. Berani sekali kalian masuk ke pesta Nusantara Asosiasi Nusantara. Seret mereka keluar. Tunggu. Kau tak mau tanya lagi apa kami punya undangan? Bapak Permata bilang tak ada. Pasti tak ada. Tak perlu tanya. Seret mereka keluar. Tunggu, kami punya undangan. Kami juga diantar mobil khusus ke sini. Mobil khusus? Jangan asal ngomong. Tahu nggak siapa yang bisa dapat layanan begini? Bahkan hari ini, cuma ada satu orang penting yang bisa dapat layanan begini. Orang penting apa? Tentu orang penting Dewa Naga. Tokoh besar Dewa Naga itu di seluruh negeri bos terhebat. Menurutku, kalian jangan di sini buang waktu. Tapi kau, Arif Permata, kau mau mati? tak tahu diuntung. Mengawal, hajar. Ngapain bengong? Cepat hajar. Hentikan. Tak kusangka, bahkan dari Asosiasi Nusantara, Supervisor Guntur datang. Hari ini sungguh ramai. Supervisor Guntur, kenapa datang? Siapa yang suruh kau lancang di sini? Aku. Supervisor Guntur, saya Arif Permata dari keluarga Permata. Mulai sekarang, keluarga Permata akan gabung Asosiasi Nusantara. Nanti, keluarga Permata. Apa kalian pantas? Supervisor Guntur, apa maksudnya? Tuan Pratama, maaf. Bagaimana Tuan akan menghukum mereka? Supervisor Guntur dari Asosiasi Nusantara malah membungkuk pada Paman Rizky untuk minta maaf. Apa? Kamu kenal Supervisor Guntur? Sebenarnya siapa kamu? Tidak mungkin, ini tak mungkin. Mereka berdua memuakkan mataku. Aku tak mau melihat mereka lagi. Seret mereka berdua keluarkan. Berani kau? Siapa berani sentuh adikku? Lepas! Kak, pas banget kau datang. Tadi mereka menghinaku di depan umum. Kau harus beri mereka pelajaran. Siapa berani ganggu adikku? Aku. Kak, dia Rizky Pratama. Waktu itu kakiku patah karena dia. Berani ganggu adikku. Hari ini kau jangan harap bisa pergi dari aula ini dengan utuh. Pak Permata, mending lupakan saja. Tuan Pratama itu bukan lawanmu. Meski pelindungmu wakil ketua, takkan berguna. Cuma dia. Hari ini ku habisi dia. Tak ada yang berani melawan. Tapi aku bisa beri kau kesempatan. Serahkan istrimu biar adikku main-main. Lalu berlutut dan menggonggong. Aku bisa hanya mematahkan kaki dan tangan dan tak ambil nyawamu. Kau cari mati ya? Beraninya di depan banyak orang menghina istriku. Lepaskan kakakku. Hentikan. Siapa yang berani buat onar di wilayahku? Tak disangka, Wakil Ketua Asosiasi Nusantara juga datang. Hari ini bisa bertemu banyak tokoh penting. Di depanku, berani buat onar. Cepat lepaskan. Rizky, tak perlu demi dia. Biar tanganmu berlumur darah. Paman Rizky, Wakil Ketua Asosiasi Nusantara tak bisa kita lawan. Cepat lepaskan. Kakiku! 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 Kakinya patah. Hina istriku. Takkan kubunuh. Tapi harus menderita. Di depanku, memukul orangku. Kau pikir kau siapa? Ketua. Dia cuma kurir pengantar makanan. Menantu keluarga Cendana. Mereka bertiga tak punya undangan. Pakai namaku masuk diam-diam. Ketua harus hukum mereka. Tak ada undangan. Mengawal, seret mereka keluar. Tunggu. Siapa bilang aku tak punya undangan? Oh iya, sini kulihat.
Aneh ya, undangan kita ada embos emas. Dan kertasnya tebal, undangannya kertas tipis. Dan kusut, pasti palsu. Undangan ini buat palsu juga bikin mirip dong. Panggil anak buah dari luar, patahkan kedua kakinya. Buat Bapak Permata dan Tuan Muda Permata lega. Lihat baik-baik. Ini undangan dari ketua asosiasi yang ditulis sendiri untukku. Kalau tak percaya, tanya dia. Tanya ketua. Kamu ketagihan sandiwara ya? Wakil ketua, hari ini memang ketua asosiasi khusus menyuruh mobil khusus menjemput mereka ke sini. Apa? Dia beneran dijemput mobil khusus ketua? Kamu bilang mereka orang penting. Lihat penampilan mereka. Mana mungkin, ketua. Orang sepertinya tak akan menyerah. Dia ketagihan sandiwara. Ketua, hari ini dia harus dihajar. Telepon ketua sekarang, biar aslinya ketahuan. Halo Ketua Pratama, ada orang bernama Rizky Pratama. Katanya, Anda mengirim mobil khusus menjemputnya. Anda kenal orang ini? Hari-harimu sudah berakhir. Kenal dong. Kalau tak kenal, ngapain ku buat undangan khusus dan kirim orang jemput mereka? Otakmu rusak ya? Tulisanku saja tak bisa dikenali. Dengar ya, layani Tuan Pratama dengan baik. Kalau layanan buruk, Asosiasi Nusantara akan hancur. Maaf Tuan Pratama, aku sungguh buta. Tolong ampuni aku. Berdirilah. Aku bisa memaafkanmu. Tapi keluarga Permata takkan kulepaskan. Tuan Pratama, aku sungguh buta. Aku rela menepati taruhan. Serahkan semua saham dan tolong ampuni kami. Lepaskan kalian. Kalian menghina Ratna. Masih mau kulepaskan? Terlambat. Mulai sekarang, keluarga Permata tidak bisa gabung asosiasi Nusantara. Sekarang blokir di seluruh kota saat mereka keluar. Biar aku yang bawa mereka keluar. Tunggu. Cepatnya kamu berubah sikap. Lebih cepat dari membalik buku. Maaf adik ipar, aku tahu aku salah. Ampuni kakak ya. Boleh, aku bisa memaafkanmu. Tapi ada satu syarat. Katakan. Bukankah kau tak mau jadi orang cendana? Mulai hari ini, kau diusir dari keluarga cendana. Wakil ketua, ini istriku, Ratna. Soal keluarga cendana gabung Asosiasi Nusantara, bagaimana? Soal ini, sebelum pesta hari ini berakhir, saya akan selesaikan prosedurnya. Tenang saja. Rizky, makasih banyak hari ini. Tapi siapa sebenarnya kamu? Kok sampai ketua asosiasi sangat hormat padamu? Sepertinya saatnya aku beritahu dia. Sebenarnya, Kepala Dewan, aku dapat petunjuk siapa yang mencelakaimu. baik, aku tahu. Aku ke sana. Ratna, tunggu masalah ini selesai. Nanti aku jelaskan, ya. Baik, aku tunggu. Naga hijau, apa yang kau temukan? Spion masa lalu adalah sesepuh dewan. Sesepuh mana? Belum ada petunjuk, tapi saya punya rencana. Jika mereka tahu Anda masih hidup, mereka pasti tak sabar untuk bertindak. Begini, sebar kabar bahwa aku masih hidup dengan diam-diam. Baik, saya akan segera melakukannya. Keluarga Permata hancur. Hancur. Siapa kau? Bagaimana kau masuk? Ini lambang sesepuh Dewan Naga. Anda sesepuh Dewan Naga? Aku ingin kau membunuh Rizky Pratama, asal kau membunuhnya. Dewan Naga akan mendukung keluarga Permata, jadi raksasa di kota Naga, bahkan di seluruh Nusantara Raya sebagai grup nomor 1. Tapi bagaimana aku bisa membunuhnya? Tangkap Ratna Cendana dan ikat dia. Dia itu orang paling penting bagi Rizky. Baik, aku mengerti. Bagus sekali. Ya Tuhan, akhirnya kau beri keluarga Permata satu kesempatan. Rizky Pratama, tunggu saja. Ratna, Ratna. Halo, Ratna, halo. Rizky Pratama, ingin temukan istrimu.
menit ke gedung terbengkalai Taman Lestari. Jangan telat. Kalau sampai kulihat kau bawa orang lain, kubunuh istrimu. Siapa kau? Halo? Halo? Kepala Dewan, ada perintah? Istriku diculik. Kurasa ini ulah pengkhianat. Mereka tahu aku belum mati, jadi tak sabar. Beraninya mereka menyentuh Ratna. Akan kubuat mereka membayarnya. Kepala Dewan, akan kusuruh orang menyelidikinya. Tidak, itu akan mengagetkan mereka. Dengarkan aku. Suruh beberapa orang menyergap di lokasi yang kuberi. Siap menunggu perintahku. Baik, Kepala Dewan. Beraninya sentuh Ratna, kubuat kau menderita. Kenapa kau menculikku? Tentu demi suamimu, Rizky Pratama. Aku sudah bersusah payah untuk membunuhnya. Tak disangka dia hidup lagi. Kami cuma suami istri kontrak. Menculikku tak ada gunanya. Oh iya. Aku beri waktu 20 menit, tapi dia tak datang. Sepertinya kau benar. Kalau begitu, kau tak punya nilai gunanya lagi. Lepaskan aku, hentikan. Pak Wawan, lepaskan istriku. Aku bisa mengampunimu. Mengampuniku. Sungguh lelucon. Istrimu kini di tangan. Berlutut. Jangan percaya dia, pergi. Berlutut. Ikat dia. Baik. Lepaskan aku. Memangnya kenapa kalau kau kepala dewan? Kau tetap harus nurut padaku. Jangan lupa, walau begitu, aku tak akan melepaskannya. Berani menipuku. Terus kenapa kalau menipumu? Siapa suruh kau hidup lagi? Posisi kepala dewan seharusnya milikku. Rizky Pratama, kau pasti mati. Setelah kau mati, aku akan memperkosa dan membunuhnya. Biar istrimu menemanimu di alam baka. Hentikan, lepaskan dia. Rizky Pratama, apa pesan terakhirmu? Kok bisa lepas? Cuma tali murahan. Kau pikir jadi kepala dewan itu gampang? Dulu di kota perbatasan, aku banyak alami. Serang! Kok bisa begini? Kau pikir aku tak bersiap? Di sekeliling ini sudah kusiapkan penebang jitu. Kepala dewan, kumohon ampuni nyawaku. Kepala dewan, ampuni aku. Ampuni kau. Kau mencoba membunuhku dan culik istriku. Sekarang kau minta diampuni. Kau pikir mungkin? Tunggu mati di sini saja. Tak takut. Rizky, kau tak apa? Tak apa. Ratna, sebenarnya aku tak apa. Di hatiku, kau sudah lama jadi suami sejatiku. Naga hijau. Kepala Dewan, saya sudah selidiki. Keluarga Permata membantu Pak Fajar yang merencanakan ini. Keluarga Permata lagi. Kali ini tak akan kulepaskan mereka. Segera keluarkan surat turunan 10 miliar untuk buru 2 saudara Permata. Baik. Ratna, ayo pulang. Indah masih menunggu kita makan. Ya. Ayo.